Tenang saja, Bang Demon sudah di sini cuy. Dan kali ini kembali lagi di channel kesayangan kalian semua yang akan membahas cerita kisah yang menarik, menegangkan, sadis dan horor yang akan membuat kalian semua bergidik, merinding, terpana dan merasa tidak percaya. Nah, untuk kali ini cuy, kisah datang dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah cuy, dimana di sana ada seorang gadis yang disembunyikan dan disekap selama 15 tahun cuy. Dan pelakunya cuy adalah seorang dukun yang bernama Tete Jago. Dan dari namanya kita sudah tahu siapa dan bagaimana isi otak dari dukun ini cuy. Dan tahu nggak kalian cuy, bahwa antara rumah korban dengan rumah si pelaku ini cuy hanya berjarak 3 rumah saja, atau bisa kita sebut bertetanggaan. Dan si gadis ini cuy, dia disekap di belakang rumah pelaku di dalam sebuah gua batu cuy. Namun anehnya, sampai 15 tahun tidak ada yang mencium keberadaan gadis itu cuy. Sebenarnya apa yang terjadi cuy? Nah, biar kita tidak panjang lebar ngomong ngalor ngidul cuy, kita ikuti saja ceritanya. Kisah ini cuy bermula dari tahun 2003 silam. Ada seorang gadis yang bernama Hasni yang saat itu masih berusia 13 tahun menghilang dari rumahnya. Hilangnya gadis ini cuy membuat pihak keluarga kelimpungan mencarinya kesana kemari, dan kekacauan dan ketakutan pun timbul di dalam keluarga ini cuy. Namun setelah mencari kesana kesini di seluruh kampung cuy, ternyata gadis ini juga tidak ditemukan. Dan akhirnya sang ayah yang bernama Makmun kemudian bertanya pada dukun yang bernama Tete Jago ini cuy. Kenapa? Karena di kampung itu cuy, Tete Jago ini sangat-sangat terkenal sakti cuy. Ya kata-katanya si sakti cuy, bener atau enggak tahu lah cuy. Tapi intinya ayah dari Hasni ini yang bernama Makmun bertanya kepada Tete Jago untuk menerawang di mana keberadaan Hasni saat itu. Kemudian nih cuy, Tete Jago mengatakan jika Hasni pergi ke Jakarta, dan dia melihat sendiri ketika Hasni pergi ke Jakarta untuk mencari kerja cuy. Bahkan nih cuy, untuk meyakinkan keluarganya nih, si Tete Jago rajin membawa sembako cuy, baik beras, sayur dan kebutuhan lainnya ke rumah keluarga Hasni nih cuy. Dan si Tete Jago mengatakan jika sembako tersebut diberikan oleh Hasni dari Jakarta dari hasil keringatnya bekerja dan dititipkan ke Tete Jago untuk diberikan ke keluarganya cuy. Sebenarnya masuk akal nggak sih cuy? Misalnya kita punya keluarga pergi keluar, kemudian dia tidak bilang-bilang, setelah itu tiba-tiba datang sembako atau uang dan dititipkan kepada orang lain cuy. Itu sepertinya cukup janggal cuy. Tapi entah apa yang terjadi cuy, kita lanjut saja ceritanya. Nah, kemudian pihak keluarga awalnya tidak percaya begitu saja cuy. Dan akhirnya mereka pun melakukan pencarian bahkan di seluruh Toli-Toli. Bahkan karena si Tete Jago mengatakan jika Hasni ini pergi ke Jakarta, keluarga pun menyusul sampai ke Jawa untuk mencari Hasni cuy. Tak hanya di Jawa cuy, keluarga juga sampai datang ke Kalimantan untuk melakukan pencarian. Dan ngomong-ngomong nih cuy, dari pemberitaan yang beredar, katanya pihak keluarga sampai menghabiskan 11 juta rupiah untuk mencari keberadaan Hasni ini. Dan katanya juga sampai menjual 1 kebun untuk mencari anaknya cuy.
Kemudian karena tak kunjung ketemu, sang ayah lagi datang ke Tete Jago. Dan kali ini cuy, Tete Jago mengatakan jika ia sudah tak melihat lagi keberadaan dari Hasni. Jadi dari hasil penerawangan Tete Jago nih cuy, dikatakan bahwa Hasni itu sudah pergi jauh dan tidak lagi tertangkap oleh penerawangannya cuy. Dan aduh parah sih cuy. Padahal nih si Tete Jago pelakunya nih, tapi dia bilang bahwa si Hasni ini sudah pergi jauh. Nah 2 tahun keluarga mencari kesana kesini dengan menghabiskan banyak biaya cuy. Tentu saja mereka lelah, mereka capek cuy, dan akhirnya menyerah. Mereka angkat tangan cuy dan berpikir bahwa Hasni tidak akan mungkin kembali. Dan pihak keluarga pun mengikhlaskan Hasni. Dan mereka berpikir jika Hasni sudah meninggal dunia cuy. Namun nih, seiring waktu berjalan, setahun, 2 tahun, sampai 15 tahun cuy, akhirnya keberadaan Hasni mulai tercium. Dan ia ternyata diculik oleh Tete Jago. Mengejutkan sekali. Di awal-awal hilangnya Hasni ini, si Tete Jago selalu mengatakan bahwa Hasni ada di Jakarta. Kemudian Hasni sudah pergi jauh. Dan nyata-nyatanya cuy, dia diculik dan disekap oleh Tete Jago. Dan saat ditemukan cuy, si Hasni ini sudah berusia 28 tahun. Dari awalnya dia berusia 13 tahun dan di bawah umur cuy. Dan selama itu pula, selama 15 tahun cuy, si Hasni ini selalu digunakan sebagai budak. Ya begitulah cuy. Jadi sangat-sangat sadis dan sangat-sangat tidak habis fikri. Dan saat menyekap ini cuy, si Tete Jago menyekap gadis ini di sebuah gua batu yang berada di atas bukit yang berjarak kurang lebih 100 meter di belakang rumahnya. Dan sedikit informasi cuy, Tete Jago ini sangat terkenal di kampungnya sebagai dukun yang sangat sakti. Sehingga warga di sana sangat segan dan atau mungkin lebih tepatnya sangat takut sama si Tete Jago ini. Disebutkan juga oleh penuturan warga setempat jika Tete Jago ini bahkan memiliki banyak pasien. Tak hanya dari kampungnya, tak hanya dari Toli-Toli, apalagi dari Sulawesi. Namun pasiennya bahkan datang dari luar pulau. Bahkan ada yang dari Jawa cuy. Kemudian ada juga dari Jakarta, Malang cuy. Bayangkan cuy, begitu terkenalnya si Tete Jago. Dan banyak pasien-pasien tersebut datang dengan berbagai permintaan cuy. Ada yang meminta agar kaya, ada yang meminta jodoh, ada yang meminta agar usahanya sukses, ada juga yang meminta kesembuhan dari si Tete Jago ini cuy. Dan kabarnya nih cuy, kabarnya yang beredar nih cuy, dalam seminggu ada 20 pasien kurang lebih yang datang ke rumah Tete Jago untuk membawa permintaan untuk berobat, untuk minta dijampi-jampi lah dan lain sebagainya lah. Nah, dalam aksinya menculik Hasni ini, si Tete Jago membuat Hasni ini menjadi linglung. Awalnya si Tete Jago mengiming-imingi akan memberikan mainan, ponsel, dan barang mewah lainnya cuy. Dan karena waktu itu si Hasni masih berusia 13 tahun cuy, jadi lebih mudah diperalat oleh si Tete Jago ini cuy. Dan akhirnya si Hasni pun menurut dan manut-manut saja dengan apa yang dikatakan oleh Tete Jago ini cuy. Dan agar tidak diketahui dan dicurigai oleh warga cuy, si Hasni disembunyikan di gua batu yang berada di belakang rumahnya. Dan selain itu, ia juga setiap hari mensugesti si Hasni ini, sehingga semakin hari ia pun semakin menurut kepada si Tete Jago. Nah,
Selama 15 tahun si Hasni melawan rasa takut dan cemas seorang diri di dalam gua batu ini dan jauh dari keluarga yang dicintainya, hingga akhirnya nih cuy, kakak korban cuy yang bernama Devi melaporkan apa yang dilakukan oleh Tete Jago selama ini. Dan tahu nggak cuy, si Devi ini, kakaknya si Hasni ini ternyata adalah menantunya si Tete Jago. Jadi ada anak dari Tete Jago menikah dengan kakaknya Hasni. Awal mula dari pelaporan Devi ini cuy, karena dipicu konflik dengan keluarga si Tete Jago ini, di mana berawal dari dukun Tete Jago berencana menurunkan ilmunya kepada sang anak yang bernama Unding cuy. Dan si Unding ini adalah suami dari Devi. Sebagai seorang istri nih cuy, si Devi tak mau Unding untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh mertuanya itu. Apalagi si Devi sedikit tidaknya tahu bagaimana sepak terjang dari si Tete Jago ini. Hingga akhirnya nih cuy, si Tete Jago dan si Devi dan juga si Unding ini saling cekcok. Mereka bertengkar cuy, bertengkar. Nah dari pertengkaran itu cuy, pada tanggal 5 Agustus tahun 2018, si Devi pun melaporkan si Tete Jago ini ke Polsek Dako Pemean. Dan tahu cuy, apa yang dilaporkan oleh Devi? Bukan soal akan menurunkan ilmunya kepada sang suami atau kepada Unding cuy. Ternyata yang dilaporkan Devi ini adalah Tete Jago selama ini telah menyekap si Hasni selama 15 tahun cuy, di luar Nurul cuy. Ternyata si Devi ini cuy tahu jika Hasni itu disembunyikan oleh Tete Jago. Astagfirullah. Ternyata kakak kandungnya tahu jika si Hasni ini selama ini disekap oleh mertuanya. Sungguh. Namun, apa sebenarnya yang membuat Devi tutup mulut selama 15 tahun cuy? Usut punya usut. Ternyata si Tete Jago ini mengancam si Devi dan juga suaminya yang bernama Unding itu untuk tidak membocorkan atau membuka rahasia ini ke publik cuy. Katanya ya, si Tete Jago ini mengancam akan membunuh si Unding dan juga si Devi jika mereka berani macam-macam. Sadis. Dan tentu saja cuy, karena si Tete Jago ini terkenal sakti, mereka jelas takut cuy. Dan mereka berdua pun akhirnya menurut saja cuy. Astaga. Nah apalagi nih cuy, si Devi sering kali menemukan jika si Tete Jago ini kesurupan. Entah kesurupan apa ya kesurupannya? Ya kita ikuti aja ceritanya ya coy. Nah, dan setelah pelaporan itu cuy, polisi pun langsung turun tangan bersama warga sekitar, termasuk bersama keluarga Hasni ini cuy. Mereka kemudian menemukan jika si Hasni disekap atau ditempatkan di atas puncak bukit di dalam sebuah goa batu besar cuy. Dan parahnya lagi cuy, saat ditemukan itu si Hasni ini cuy tidak menggunakan apa-apa alias telanjang cuy. Warga yang datang kemudian merasa kasihan dengan si Hasni ini cuy. Apalagi cuy, 15 tahun, dari umur 13 tahun sampai umur 28 tahun, dari tahun 2003 sampai 2018 disekap cuy. Warga pun ada yang memanggil namanya, kemudian ada yang langsung memeluk si Hasni ini. Namun si Hasni tidak merespon cuy. Dia hanya diam cuy. Diam ya karena dia terang saja cuy, si Hasni ini masih dalam pengaruh dari
cuci otaknya si Tete Jago nih cuy. Ada warga kemudian yang merasa kasihan nih cuy, kemudian datang memberikan sarung, membalut tubuh si Hasni ini cuy. Kasihan banget nih cuy, sangat-sangat kasihan cuy melihatnya. Coba kita melihat itu langsung, pasti akan menangis tentunya cuy. Dan di dalam gua itu cuy, si Hasni ini tinggal di sebuah ruangan kecil yang berukuran 1,5 meter kali 1,5 meter, dan di sana memang ada tempat tidur berupa dipan yang terbuat dari anyaman bambu. Kemudian di sana polisi juga menemukan sejumlah barang bukti, ada peralatan tidur, papan, bantal dari karung, ada parang juga, ada sesajen, dan ada tengkorak juga cuy. Tengkorak. Tapi polisi kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut, apakah itu tengkorak manusia atau tengkorak binatang. Dan sampai saat ini Bang Demon belum menemukan informasi resmi di berita-berita apakah itu tengkorak manusia atau itu tengkorak hewan. Dan kemungkinan besar sih itu adalah tengkorak hewan cuy. Nah, setelah menemukan si Hasni ini, polisi pun langsung mendatangi rumah si Tete Jago nih cuy. Si Tete Jago kemudian langsung digelandang ke kantor polisi. Nah, sementara itu nih cuy, Hasni yang masih dalam kondisi mentalnya tidak stabil lalu dibawa ke rumah sakit umum Mokopindo Toli-Toli untuk menjalani visum cuy. Namun saat akan dibawa cuy, Hasni sempat tidak mau. Bahkan ia ingin kembali tinggal di dalam gua itu cuy. Hal itu dikarenakan korban linglung akibat diperdaya oleh Tete Jago selama 15 tahun cuy. Bayangkan 15 tahun otaknya dicuci. Siapa yang tidak linglung? Pasti nih cuy, Hasni sudah lupa dengan keluarganya. Dan yang dia ingat hanya Tete Jago, Tete Jago, Tete Jago, Tete Jago, Tete Jago. Karena setiap hari ketemu Tete Jago. Tak hanya itu cuy, Hasni juga menyebut nama seorang jin cuy. Ada jinnya ternyata cuy. Namanya Jin Amrin, yang ia percaya berada bersamanya selama ini di goa. Ini pasti ulah cuci otak si Tete Jago cuy. Gak mungkin kan? Bagaimana si Hasni ini bisa ditemani oleh jin padahal di gua itu tidak ada siapa-siapa? Pasti ini akal-akalan si Tete Jago ini. Tak hanya menyebut jin, si Hasni juga terus menyebut-nyebut nama si Tete Jago. Dan ia mengatakan sangat takut kepada Tete Jago, namun ia tidak bisa melawan. Dan akhirnya si Hasni ini baru mau ikut sama warga dan kemudian dibawa ke rumah sakit setelah diyakinkan bahwa ia akan dibawa ke rumah Tete Jago cuy. Dan dengan kondisi menangis itu cuy, akhirnya Hasni dibawa pulang ke rumah saudaranya dan kemudian dilanjutkan ke rumah sakit. Ada juga pengakuan dari beberapa warga setempat cuy. Selain apa yang dilaporkan oleh Depi selama ini yang berkembang di masyarakat, ternyata Tete Jago ini kerap terlihat membawa seorang gadis ke rumahnya jika malam hari tiba cuy. Namun saat siang warga tidak mendapati keberadaan gadis tersebut. Dan pelaku memang membawa korban ke rumahnya di malam hari dan kemudian menyembunyikannya lagi di saat siang hari. Dan motif penyekapan ini cuy tidak lain adalah Hasni digunakan sebagai tumbal ilmu hitamnya si Tete Jago cuy. Ilmu hitam. Zaman sekarang masih ada aja orang yang percaya sama ilmu-ilmu begituan ya cuy. Dikatakan nih oleh Tete Jago nih bahwa si Hasni ini dipakai tumbal atau alat perdukunan untuk menghadirkan jin. Jin dan jun kali ya. Dan si Tete Jago ini memperdaya si Hasni dengan akal-akalannya bahwa ada jin yang bernama Amrin. Nah, jin inilah yang tadi disebut-sebut oleh Hasni ini, yang dikatakan bahwa jin Amrin ini selalu menemaninya di dalam gua. Dan benar saja kan, ini akal-akalan si Tete Jago ini. Aduh, dikatakan juga bahwa jin Amrin ini menyukai si Hasni. Gak mungkin lah, gak mungkin. Nah, ia bahkan mensugesti dengan menggunakan foto cuy. Fotonya siapa kira-kira ya? Dia si Tete Jago ini membawa foto
foto laki-laki ganteng dan mengatakan bahwa ini nih sosok Jin Amrin. Foto itu katanya foto si Jin Amrin. Emang jin bisa dipoto ya? Emang jin bisa dipoto ya? Hah? Bisa dipoto nggak? Waduh, parah nih, parah si Tete Jago, parah sih. Nah, kemudian ini, dalam melakukan ritualnya nih, si Tete Jago nih setiap pukul 5 sore, ia selalu menggunakan kerudung warna kuning, cuy. Kemudian, ia duduk di lantai, mulutnya komat kamit baca mantra-mantra, cuy. Dan dia melakukan prosesi ini di dalam rumahnya, cuy. Dan kemudian sekitar pukul 7 malam, cuy, si Hasni datang dari gua menuju ke rumah Tete Jago. Dan di sanalah Tete Jago yang katanya sudah kesurupan Jin Amrin ini. Sudah kesurupan jin tolol, kok dipercaya ya. Kemudian dia akan mendatangi si Hasni ini, bahkan disiapkan satu ruangan khusus, mungkin ruangan suci kali ya. Di sana si Hasni akan dibegitukan. Aduh, parah ini. Selama 15 tahun ini, bahkan selama 15 tahun, cuy, setiap hari, setiap pukul 19 malam atau pukul 7 malam nih, cuy, si Hasni akan datang ke rumah Tete Jago, kemudian disetubuhi, cuy, disetubuhi setiap hari, cuy. Aduh, si Tete Jago nih, tahu nggak, cuy, berapa umurnya pas ditangkap, cuy? Ternyata udah 83 tahun, cuy. Udah kakek-kakek, cuy. Setiap hari melakukan persetubuhan dengan gadis yang disekapnya, cuy. Sangat parah, cuy. Waduh. Kalau Bang Demon nih ketemu si Tete Jago ini sudah dihajar nih, udah tak ajar nih, ajar sampai babak belur nih, cuy. Parah nih si kakek tua bangka ini, cuy. Ada juga informasi yang beredar nih, cuy. Katanya saat membacakan mantra-mantra itu, cuy, si dukun Tete Jago yang mengaku beragama Islam nih, katanya si Islam nih, cuy, tapi dia nggak pernah sholat, katanya sih. Dia menyebutkan mantra dan diawali dengan kata bismillah, cuy. Kata bismillah, agama ini dibawa-bawa. Ini pelecehan nggak sih, cuy? Masa agama dibawa-bawa untuk ilmu hitam? Akan tetapi meskipun kata awalnya adalah bismillah, untuk kata-kata selanjutnya ternyata tak ada yang tahu, cuy, apa makna dan artinya itu. Dan mungkin saja, cuy, nih si Tete Jago ini membuat-buat aja mantra-mantra kayak gitu. Dan faktanya, cuy, si Tete Jago ini nggak pinter-pinter amat katanya berbahasa Indonesia saat diperiksa di kantor polisi, cuy. Nah, kemudian nih, cuy, setelah mengamankan si Tete Jago ini, polisi mengembangkan kasusnya dengan memeriksa 5 orang, termasuk ada istri si Tete Jago yang bernama Ratni, kemudian ada anak laki-laki Jago yang bernama Unding, dan juga istri Unding yang bernama Devi yang juga adalah kakak dari si Hasni ini, cuy. Dan juga ada 2 orang lagi yang diperiksa, yakni ayahnya si Hasni dan satu saudaranya si Hasni, cuy. Aduh, ini habis suara Bang Demon, cuy. Sebelum kita lanjut, cuy, kita minum dulu ya, cuy. Oke, cuy, kita lanjut ceritanya sekarang. Dari interogasi yang dilakukan oleh Polres Toli-Toli ini, kronologinya pun makin terang, cuy. Nah, meskipun Devi tahu bahwa adiknya diculik oleh Tete Jago nih, cuy, namun Devi ternyata tak banyak tahu apa yang dilakukan oleh si Tete Jago ini kepada Hasni. Itu pengakuan dari Devi. Apalagi nih, cuy, antara si Tete Jago dengan si Devi ini ternyata pisah rumah, cuy. Si Devi ini tinggal sama Unding suaminya di tempat yang berbeda, cuy. Jadi si Devi ini tidak banyak tahu tentang aktivitas apa yang dilakukan oleh Tete Jago ini kepada si Hasni, cuy. Yang hanya Devi tahu, cuy, bahwa adiknya diculik dan disekap oleh Tete Jago di atas bukit di dalam sebuah gua batu. Lain lagi dengan Devi, cuy.
Kini ada pengakuan juga dari Unding. Si Unding ini bercerita bahwa selama ini si Tete Jago yang juga ayah kandungnya itu memiliki beberapa pantangan makanan yang tak boleh dimakan cuy. Ia menyebutkan ada kacang panjang, ada terong putih, dan ada bonte atau timun putih sebagai sayuran yang tidak boleh dimakan oleh Tete Jago ini cuy. Si Unding mengaku tidak mengetahui apa alasan dari si Tete Jago tidak memakan 3 jenis makanan tersebut. Dan mungkin nih cuy, mungkin kalau si Tete Jago makan 3 jenis makanan tersebut, kekuatan atau kesaktiannya mungkin akan lenyap nih cuy. Tapi ya hanya Tete Jago sendirilah yang tahu. Atau mungkin nih karena dia sudah tua bangka nih cuy, dia tidak makan kacang panjang karena takut asam urat cuy. Kan kita nggak tahu juga cuy. Namun nih cuy, ada fakta yang mencengangkan lagi cuy. Lebih mencengangkan lagi dan membuat mungkin kalian cuy nggak percaya ini. Nggak percaya pasti. Dimana disebutkan bahwa istri dari si Tete Jago ini yang bernama Ratni ternyata tahu apa yang dilakukan suaminya selama ini kepada Hasni cuy. Bahkan si Ratni ini cuy tahu jika suaminya setiap sore menjelang malam itu cuy melakukan persetubuhan kepada Hasni cuy. Aduh, parah nih cuy, parah sekali. Kok bisa ya istrinya nggak cemburu? Coba istri Bang Demon tahu gitu, udah habis nih Bang Demon dipotong-potong. Tapi ini kok istrinya diam saja ya cuy. Bahkan selama 15 tahun ini cuy, bukan sehari 2 hari. Ini 15 tahun cuy. Setiap hari nih si Hasni dibawa ke rumahnya setiap sore menjelang malam nih cuy. Kemudian disetubuhi. Tapi istrinya diam saja cuy. Istrinya nggak berani melawan. Mungkin dari pendapat Bang Demon ini ya, bahwa istrinya itu takut disantet, takut diapa-apain lah sama si Tete Jago ini. Apalagi Tete Jago sakti kan, sakti sekali tiup bisa mati itu mungkin ya. Tapi kita nggak tahu juga. Dan istrinya hanya tahu bahwa ritual yang dilakukan oleh Tete Jago ini katanya adalah untuk menambah ilmu. Biar tambah sakti nih coy. Biar tambah sakti apa sih? Masa tambah sakti? Tambah sakti apa sangean? Ih, ngeri. Nah sementara itu nih cuy, Tete Jago juga membuat pengakuan di kantor polisi nih. Dia mengatakan bahwa Hasni ini selalu mengikuti perintahnya. Setiap pukul 4 pagi nih, si Hasni akan kembali ke dalam gua batu yang besar di atas bukit itu yang jaraknya 100 meter dari rumah si Tete Jago. Dan Hasni kembali ke gua tersebut seorang diri pagi-pagi buta cuy. Dan menurut pengakuan si Tete Jago juga, setiap hari Hasni hanya diberi makan nasi dan juga sayur. Bahkan nih cuy, bekal itu disiapkan oleh istri si Tete Jago yang namanya Ratni itu. Aduh, parah apalagi nih. Sudah tahu suaminya begituan, sudah tahu suaminya menyekap orang, lalu orangnya dilecehkan. Sekarang mau-maunya aja nyiapin makanan lagi untuk orang yang disekap itu. Kok bisa-bisanya ya istrinya tidak minta cerai? Kok bisa-bisanya ya? Waduh, mungkin bener ya si Tete Jago ini sakti ya. Mungkin istrinya diguna-guna juga ya, biar manggut-manggut ya. Parah nih, parah. Nah, menurut pengakuan si Tete Jago lagi ini, bahwa Hasni itu sehari-harinya saat berada di dalam gua batu itu mengisi waktunya dengan tidur-tiduran. Nah nantinya ketika petang pukul 7 malam itu baru Hasni akan turun dia kembali sendirian katanya cuy. Sendirian berarti sudah menjadi kebiasaan ini. Begitu pukul 4 pagi si Hasni pergi sendiri. Pukul 7 malam dia datang lagi. Bener-bener parah ini cuci otaknya nih. Bener-bener dicuci otak cuy. Sehingga dia hanya ingat jalan dari goa
kemudian ke rumah Tete Jago, kemudian jalan dari rumah Tete Jago kembali ke goa. Bahkan ini pagi-pagi buta saat masih gelap-gelapan, si Hasni ini tahu jalan kembali ke bukit. Benar-benar sudah dicuci nih otak. Selain itu nih cuy, dalam pemeriksaan ternyata Hasni juga pernah menggugurkan kandungannya dengan meminum daun mayana atas perintah Tete Jago. Daun mayana itu katanya dihaluskan kemudian hingga mengeluarkan air, dan airnya itu yang diminum. Nah 2-3 hari kemudian menurut pengakuan si Tete Jago ini akan ada reaksi nih, dan lalu keluarlah janin dari dalam perut si Hasni nih. Nah kemudian menurut pengakuan si Tete Jago lagi ini, apa benar atau enggak sih? Karena polisi menyebut bahwa keterangan dari si Tete Jago ini sering berubah-ubah nih cuy. Dikatakan bahwa bayi yang sudah digugurkan itu cuy, kemudian dilempar ke sungai cuy. Biadab banget nih, bayi dilempar-lempar ke sungai. Dan menurut pengakuan si Tete Jago ini, katanya sih baru sekali melakukan aksi itu. Tapi Bang Demon gak percaya. Apalagi ada kabar yang beredar di kalangan warga nih, jika selama diculik dan disekap di dalam gua batu selama 15 tahun itu, Hasni katanya sudah 6 kali dihamili oleh Tete Jago. Dan setiap anak yang dilahirkan kemudian selalu dibunuh oleh Tete Jago. Dan bayi-bayi tersebut kemudian dimakamkan di sekitar gua itu. Hal ini diperkuat lagi karena di sekitar gua tersebut ada beberapa gundukan yang diduga kuat itu adalah tempat dari Tete Jago menguburkan bayi-bayi yang dilahirkan oleh Hasni. Ada orang yang pengen dapat anak susah payah sampai mengeluarkan banyak uang. Ini si Tete Jago enak-enak sudah dikasih anak malah dibegitukan anaknya. Kurang bersyukur banget nih si Tete Jago. Dan loh, ternyata korbannya ini bukan cuma Hasni aja nih cuy. Katanya nih cuy, ada fakta jika kakak pertama dari Hasni yang berinisial SM alias PG nih cuy, nyaris juga jadi korban si Tete Jago cuy. Nah diketahui Hasni ini memiliki 10 orang saudara cuy. Nah dan si PG atau si SM ini adalah kakak pertamanya. Nah dan rupanya ini si SM pernah menumpang di rumah Jago selama 10 tahun. Jadi si SM ini pernah 10 tahun tinggal di rumah Tete Jago. Saat itu disebutkan jika SM bekerja di sebuah perusahaan batu pecah di kompleks yang dekat dengan rumah Tete Jago. Namun kini katanya sudah bangkrut perusahaannya. Nah pada waktu itu nih cuy, si Tete Jago sudah membuka praktik jadi dukun sakti hingga terkenal. Nah kemudian pada sekitar tahun 2002 sampai 2003, SM ini pernah dirayu oleh Tete Jago. Bahkan saat menanam ubi nih, SM pernah dirayu untuk begituan dengan Tete Jago. Namun si SM menolak cuy. Nah, namun si Jago ini, si Tete Jago ini gak hilang akal cuy. Dia kemudian pura-pura kesurupan jin, sama seperti yang dilakukan Hasni. Dia selalu bilang dirinya kerasukan jin, tapi bukan jin Amrin. Sekarang yang merasuki si Tete Jago ini katanya jin Yohanes. Jin apa lagi itu? Ada jin Amrin, ada jin Yohanes, besok lagi jin Tomang, besok lagi jin apa? Jin Tolol. Dan kemudian karena mengatakan bahwa dirinya sudah kerasukan jin, si Tete Jago ini memaksa ingin memperkaos si SM ini yang merupakan kakak dari Hasni. Namun Hasni berhasil melawan dan menghindar cuy. Parah banget ini si Tete Jago, tua-tua bangka tapi masih sangean. Nah dan akhirnya nih karena sering diperlakukan seperti itu, SM pun pergi dari sana. Dan kini SM dikabarkan sudah bersuami dan tinggal di desa yang lain. Namun masih satu kecamatan, yakni satu kecamatan Galang. Nah, atas tindakan yang dilakukan oleh si Tete Jago ini,
si Tete Jago kemudian dijerat pasal berlapis cuy. Undang-Undang nomor 35 tahun 2015 tentang perlindungan anak. Nah, ia kemudian divonis bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara pada tahun 2009. Namun nih cuy, karena si Tete Jago saat itu sudah 83 tahun nih, sudah renta cuy, belum menghabiskan setengah masa hukumannya, si Tete Jago meninggal. Akhirnya si Tete Jago meninggal dan dia dikubur. Saat meninggal ini, si Tete Jago masih ditahan di lapas Toli-Toli. Sementara itu nih, untuk si Hasni akhirnya mendapat pendampingan dari tim P2TP2A Kabupaten Toli-Toli. Ya jelas saja nih cuy, 15 tahun cuy disekap. Bagaimana nggak terganggu psikologis orang cuy. Akhirnya di tempat itu bersama tim P2TP2A Kabupaten Toli-Toli ini, setiap hari nih si Hasni dirawat, dididik, kemudian dihibur untuk memulihkan kejiwaan dan juga psikologisnya. Dan sebulan kemudian cuy, setelah setiap hari mendapat perawatan dan pendidikan, akhirnya si Hasni ini dipulangkan lagi ke rumah orang tuanya. Dan si Hasni sudah sedikit membaik saat itu cuy, namun tetap selalu diawasi oleh tim agar psikologisnya terus membaik. Selain itu, pihak keluarga juga meminta cuy agar tidak mengingatkan Hasni tentang nama Tete Jago ini, karena dikhawatirkan jika nama Tete Jago disebut, batin atau psikologi dari Hasni akan kembali terguncang cuy. Nah cuy, ada yang belum terjawab cuy. 15 tahun cuy, di satu kampung tak ada satu orang warga pun yang tahu jika si Hasni ini disekap di gua batu yang berada di belakang rumah Tete Jago. Bahkan nih cuy, keluarga si Hasni yang tinggal berdekatan dengan keluarga Tete Jago juga tidak mencium hal aneh itu cuy. Sebenarnya apa yang terjadi cuy? Nah, usut punya usut nih cuy. Katanya nih cuy, menurut penuturan warga setempat, si Tete Jago ini mengatakan kepada warga untuk tidak mendekati gua batu itu. Si Tete Jago bilang di sana ada jin penunggunya, yakni jin ular berkepala dua. Banyak sekali si Tete Jago ini punya jin ya. Tadi ada jin Amrin, kemudian ada jin Yohanes, kemudian ada jin ular juga. Pemelihara jin memang si Tete Jago ini. Nah, karena warga mendapat informasi dari si Tete Jago ini nih, yang katanya sakti nih, yang terkenal nih seantero kampung, bahkan sampai ke Jakarta, sampai ke Malang nih, orang-orang berdatangan ke sana nih. Jadi jelas saja warga itu pada takut untuk mendekati gua itu cuy. Jadi karena itulah warga tidak ada yang tahu jika si Tete Jago menyekap Hasni di dalam gua itu. Selain itu juga cuy, selama penyekapan ini si Hasni tidak pernah menangis, tidak pernah berteriak-teriak di dalam gua itu cuy. Makanya hal itu juga membuat warga tidak curiga cuy. Sangat-sangat kuat memang ini pengaruhnya si Tete Jago ke Hasni ya. Sampai-sampai dia tidak menangis, tidak memanggil-manggil nama orang tuanya di awal-awal. Memang benar-benar dicuci otaknya ya. Parah nih. Si Tete Jago tua-tua, tapi kok bukannya tobat, tapi malah buat dosa ini. Sudah mau bau tanah, harusnya sih bertobat, tapi kok malah melakukan hal-hal yang penuh dosa. Aduh, ya sudahlah, segitu aja dulu pembahasan kali ini dari Bang Demon. Jangan lupa saksikan terus channel Bang Demon. Dan jangan lupa subscribe. Oh ya, catatan, jika kalian semua memiliki cerita yang mungkin berbeda, kisah yang mungkin berbeda dari Bang Demon kisahkan ini, kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Karena Bang Demon ini merangkum kisah atau kejadiannya
dari beberapa media. Jadi Bang Demon tidak melihat langsung, tapi membaca dari media kemudian merangkumnya cuy. Jadi kalau ada kalian-kalian yang mungkin berasal dari satu desa dengan Tete Jago ini, bisa juga menginformasikan informasi apa yang sebenarnya terjadi di kolom komentar, biar kita sama-sama tahu apa yang terjadi. Sekian, jangan lupa subscribe dan tonton channel Bang Demon. Terima kasih.